Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reno Fajri Faro dari kelas RN6K MPM 202343501362 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil proposal tugas akhir yang saya buat yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Pemilihan Program Studi Lanjutan Siswa-siswi SMK 1 PGRI Balaraja menggunakan hybrid K-mean clustering dan metode AHP TOPSIS. Langsung saya akan menjelaskan latar belakangnya. Yang poin pertama, keputusan penting. Pemilihan program studi lanjutan memengaruhi keberhasilan studi, kompetensi, dan karir siswa SMK di masa depan. Pemilihan program studi lanjutan merupakan keputusan yang sangat penting bagi siswa SMK maupun SMA ya, karena akan mempengaruhi keberhasilan mereka di masa depan. Jadi pemilihan atau keputusan itu sangat penting ya bagi siswa atau siswi SMK atau SMA yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau perguruan tinggi. Itu sangat penting. Bayangkan aja misalnya kita berada di jalur, kita ingin menuju ke suatu tempat di mana di depan kita itu banyak sekali jalur atau pilihan jalur. Nah, kita harus memutuskan jalur mana yang penting agar kita bisa mencapai tujuan kita yang selanjutnya gitu. Nah, seperti itulah gambarannya kalau bagi siswa-siswi SMK atau SMA yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, atau perguruan tinggi. Mereka harus benar-benar memilih program studi mana yang sesuai dengan minat mereka dan program studi mana yang di masa depan bisa dibutuhkan untuk di dunia pekerjaan. Semua itu penting karena apa? Karena kita lihat di data Badan Pusat Statistik Nasional itu tercatat 4,68% pengangguran terbuka nasional per Februari 2026. Lalu yang menariknya, angka pengangguran lulusan SMK itu yang paling tinggi, mencapai 7,74%. Nah, data tersebut menjadi dasar bahwa siswa-siswa SMK itu yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu harus benar-benar memilih yang sesuai dengan minatnya dan baik di masa depan untuk pekerjaan. Lalu poin kedua masih manual dan subjektif. Di SMK 1 PGRI Balaraja, rekomendasi program studi masih bergantung pada konsultasi langsung dengan guru GK. Nah, berdasarkan hasil observasi awal saya beberapa bulan lalu di SMK 1 PGRI Balaraja, ini melakukan proses pembimbingan program studi untuk siswa-siswinya itu masih manual dengan cara siswa datang ke guru BK, lalu guru BK memberikan saran kepada siswa-siswi tersebut berdasarkan hasil melihat data dari nilai rapor, nilai praktik. Lalu poin ketiga, keterbatasan guru BK. Jumlah siswa yang membutuhkan konsultasi terus meningkat, sementara waktu dan sumber daya guru BK itu terbatas. Nah, cara tersebut tuh memang berhasil ya. Maksudnya cara itu memang membantu gitu. Dari dulu juga seperti itu kan. Tapi guru BK atau bimbingan konseling ini memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya. Banyak siswa yang berkonsultasi dan waktu dengan jumlah guru yang tersedia itu tidak sesuai. Misalnya ada 100 atau 30 siswa minta konsultasi hari itu, sedangkan guru BK itu hanya terdapat 2 orang di sekolah tersebut. Nah, otomatis guru BK itu kan harus membagi-bagi waktu kan. Misalnya hari ini hanya 5 orang, hari ini terus hari berikutnya hanya 5 orang, dan seterusnya. Dan itu 30 siswa harus dibagi sehari 5 orang. Itu sangat membuang-buang waktu dan tidak efisien. Nah, akibatnya rekomendasi yang diberikan berpotensi menjadi tidak efisien dan kurang objektif dan malah menjadi subjektif. Lalu poin keempat, data belum dimanfaatkan secara optimal. Nilai raport, nilai praktik kejuruan, dan nilai hasil kuesioner yang nanti saya buat untuk siswa berpotensi diolah menjadi rekomendasi yang lebih objektif. Nah, padahal sebenarnya sekolah itu sudah memiliki data yang sangat berharga seperti nilai raport, nilai praktik kejuruan, dan nilai hasil kuesioner siswa yang nanti saya buat. Data ini sangat penting dan sangat bagus untuk diolah menjadi dasar rekomendasi bagi guru BK untuk menentukan program studi yang lebih akurat apabila diproses dengan metode yang tepat. Lalu oleh karena itu, saya mengusulkan sebuah sistem pembentukan keputusan yang menggabungkan 3 metode. Yang pertama, kami clustering untuk mengelompokkan siswa berdasarkan profil mereka. Lalu AHP untuk menentukan bobot setiap kriteria penilaian, dan TOPSIS untuk melakukan rankingan program studi yang paling sesuai dengan profil masing-masing siswa.
Lalu selanjutnya ke pembahasan batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk batasan masalah, penelitian ini saya fokuskan pada siswa kelas 12 SMK 1 Gede Belaraja yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Data yang digunakan meliputi nilai raport, nilai praktik kejuruan, dan nilai hasil kuesioner minat siswa yang anti cyber. Lalu sistem yang dibangun hanya memberikan rekomendasi, bukan digunakan untuk proses penerimaan mahasiswa. Metode data mining yang dipakai untuk pengelompokan adalah coming clustering, terus pembobotan kriteria menggunakan AKP, dan rankingan alternatif menggunakan metode OPSIS. Lalu penelitian ini juga tidak membahas prediksi keberhasilan studi, tingkat kelulusan, atau integrasi dengan sistem akademik sekolah secara perintai. Lalu selanjutnya untuk rumusan masalah, ada 4 pertanyaan pertama yang ingin saya jawab. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan coming clustering untuk mengelompokkan siswa berdasarkan profil akademik, kompetensi, dan minat. Lalu yang kedua, bagaimana menerapkan AHP untuk menentukan bobot kriteria. Terus yang ketiga, bagaimana menerapkan TOPSIS untuk memeringkatkan alternatif program studi. Dan yang keempat, bagaimana mengintegrasikan ketiga metode tersebut ke dalam satu sistem pendukung keputusan yang utuh. Selanjutnya untuk tujuan penelitian. Secara garis besar saya ingin mengimplementasikan coming clustering untuk mengelompokkan profil siswa. Lalu menerapkan AHP untuk pembobotan kriteria, terus menerapkan TOPSIS untuk rankingan program studi, dan pada akhirnya merancang serta membangun sistem pendukung putusan yang mengintegrasikan ketiga metode tersebut untuk sekolah SMK 1 PGRI Bharaja. Oke, selanjutnya ke landasan teori yang isinya ringkasan variabel-variabel utama yang mendasari penelitian ini. Oke, poin yang pertama yaitu sistem pendukung keputusan atau SPK. Setiap poin-poin ini sudah saya rangkum menjadi ringkasan yang bisa dijelaskan dengan baik. Yang pertama, sistem pendukung keputusan atau SPK yaitu sistem yang berbasis komputer dengan memanfaatkan data, model analitis, dan antarmuka yang interaktif. Lalu yang kedua, data mining, yaitu proses penggalian pola, hubungan, dan pengetahuan baru dari kumpulan data yang besar. Terus nantinya bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada metode coming clustering, yaitu metode unsupervised learning yang saya gunakan untuk mengelompokkan siswa ke dalam beberapa cluster profil. Misalnya profil teknik, profil bisnis, terus juga profil kesehatan. Nah, berdasarkan kemiripan karakteristik stand centroid seperti data, nilai, dan minat. Lalu yang keempat ada analytical hierarchy process atau disebut juga AHP. Metode ini yaitu multi kriteria yang saya gunakan untuk menyusun masalah ke dalam bentuk hierarki, lalu menentukan bobot setiap kriteria melalui perbandingan yang berpasangan. Terus yang kelima ada metode TOPSIS. Metode TOPSIS ini saya gunakan untuk memeringkatkan alternatif program studi berdasarkan kedekatannya terhadap solusi ideal positif dan jaraknya terhadap solusi ideal negatif. Lalu yang terakhir yaitu ada variabel program studi lanjutan bagi siswa SMK, yaitu jenjang pendidikan tinggi yang menjaga kesinambungan antara kompetensi keahlian yang diperoleh siswa di SMK dengan kebutuhan dunia industri. Lalu selanjutnya kita ke slide kelima, yaitu slide penelitian relevan. Untuk memperkuat penelitian saya ini, saya juga merujuk pada 12 penelitian terdahulu yang relevan untuk penelitian saya. Beberapa penelitian menggunakan SAW dan HP. Di sini kita lihat untuk sistem penerimaan beasiswa dan penelitian kelayakan artikel jurnal seperti yang terbukti mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif dibanding proses manual. Lalu kita lihat juga ada penelitian yang menerapkan AHP untuk menentukan bobot prioritas. Misalnya dalam analisis faktor keamanan laut seperti ini dan pemberian supplier terbaik. Selain itu, beberapa penelitian menggunakan metode TOPSIS untuk melakukan perankingan seperti pada seleksi penerimaan beasiswa ini dan penilaian kinerja pegawai yang terbukti efektif dan menentukan alternatif terbaik berdasarkan pendekatan dengan solusi ideal. Nah, untuk metode coming clustering pada data mining sudah banyak diterapkan dalam pengelompokan penggunaan internet seperti ini, terus penggunaan status gizi, sampai pengelompokan data persediaan stok obat di apotek. Terus yang terakhir, ini ada penelitian dari Nugroho dan kawan-kawan tahun 2023 yang menunjukkan bahwa minat, kemampuan, dan faktor lingkungan memang berpengaruh signifikan terhadap pemilihan program studi siswa. Terus
Penelitian-penelitian inilah yang menjadi dasar dan pembanding bagi penelitian yang saya lakukan, sekaligus menunjukkan bahwa kombinasi coming clustering, AHP, dan Topsis ini ke dalam satu sistem yang terintegrasi masih belum banyak diterapkan, khususnya untuk kasus rekomendasi program studi lanjutan siswa SNM. Lalu di slide terakhir, sini ada algoritma penelitian yang saya pakai. Di sini juga saya sudah buat alurnya atau flow-nya, pengelompokan datanya. Yang pertama dari data siswa, lalu dilanjut saya melakukan coming clustering di data mining-nya, terus lanjutin profil cluster. Saya cluster profilnya masing-masing siswa, terus ke metode AHP pembobotan, lalu ke rankingan Topsis, lalu sampai terakhir ke rekomendasi program studi. Nah, coming clustering ini tahap-tahapannya yaitu yang pertama ada menentukan jumlah cluster atau bisa disebut juga dengan K, ya, yang sudah kita pelajari di materi penanggung data. Kita harus menentukan K-nya dulu berapa gitu. Terus yang kedua, menentukan centroid awal secara acak. Ya, centroid itu seperti rata-rata dari setiap kelas nanti, centroidnya itu berapa gitu. Terus yang ketiga, menghitung jarak data ke centroid atau disebut juga dengan Euclidean distance. Lalu yang keempat, mengelompokkan data ke klaster terdekat. Yang kelima, menghitung ulang centroid dan mengulangi hingga stabil. Jadi setelah sampai kelima, menghitung ulang centroid terus sampai datanya stabil gitu. Terus yang kedua, AHP, metode AHP itu tahap-tahapannya yang pertama ada menentukan tujuan dan kriteria. Terus yang kedua, membuat matriks perbandingan berpasangan. Yang ketiga, menghitung nilai prioritas eigenvektor. Terus yang keempat, menghitung konsistensi rasio CR. Terus yang terakhir, yaitu menentukan bobot akhir kriteria. Lalu metode yang terakhir yaitu Topsis. Langkah-langkahnya pertama, menyusun dan menormalisasikan matriks keputusan. Terus yang kedua, mengalihkan dengan bobot hasil dari metode sebelumnya yaitu AHP. Terus yang ketiga, menentukan solusi ideal positif dan negatif. Kita tentukan ini solusi ideal positif dan negatifnya kita bandingkan. Terus yang keempat, menghitung jarak tiap alternatif ke solusi yang ideal. Solusi ideal yang sebelumnya kita tentukan yang positif atau negatif. Terus yang kelima, menghitung nilai preferensi dan ranking alternatif. Sedikit disclaimer untuk proses algoritma setiap metode yang saya gunakan ini belum sepenuhnya saya paham ya. Saya membuat di PPT ini, langkah-langkah ini saya melihat dari jurnal-jurnal terdahulu gitu. Langkah-langkahnya rata-rata seperti ini.